Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Terima kasih buat Cak Ririn Official. Beliau berkata, Mas Tony, saya dari Bojonegoro. Dulu 2018 sering mendengarkan di pesantren 17 ya. Sering mendengarkan di pesantren sama teman-teman sampai ngumpet-ngumpet. Udah lama ngikutin sampai sekarang, cuma nggak pernah komen. Nah ini nih, sama ya buat teman-teman juga, sering nonton tapi nggak pernah komen. Ada kan? Banyak ya di sini ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak. Saya sapa semuanya dari sini tanpa terkecuali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebuah kisah terbaru yang ditulis oleh Jenar Moksa. Mari kita mulai hiburan misteri di Fakta Sejarah channel YouTube ini. Bismillah. Desa Blangjerat terletak jauh dari hiruk-pikuk di kota Aceh besar. Waktu seperti berjalan lambat. Angin berhembus membawa suara burung serindit berkicau di kejauhan. Di tengah sunyi desa itu, ada seorang perempuan tua yang disegani dan sekaligus ditakuti oleh sebagian warga. Cut Ramlah namanya. Usianya telah lebih dari 65 tahun. Namun sorot matanya masih tajam. Rambutnya digulung sederhana. Tubuhnya meski tak lagi seperti dulu, tapi masih sanggup meniti anak tangga rumah kayu tanpa bantuan tongkat. Ia dikenal sebagai penjual kue tradisional di pasar sore Selimem. Onde-onde ketan isi kelapa, buatannya selalu laris. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik kelembutan tangannya mengalir darah warisan kelam dari nenek moyangnya, Tengku Lem, dukun termasyhur di masa kolonial Belanda. Selama bertahun-tahun, Cut Ramlah menutup pintu bagi dunia itu. Sejak suaminya mati mengenaskan dalam ritual pemanggilan arwah yang gagal, tubuhnya hancur tanpa sebab. Ia bersumpah di hadapan Allah dan depan pusara leluhurnya untuk tidak pernah menyentuh ilmu hitam lagi. Akan tetapi, malam itu berbeda. Suara tangis Nurul Aini menggetarkan jantungnya. Anak semata wayangnya, gadis yang ia besarkan sendiri dengan kasih sayang dan didikan keras, kini duduk di sudut dapur, menangis dengan tubuh gemetar. Ma, aku tidak berdosa, tapi aku tak sanggup dipaksa menikah. Jaya tidak berniat bertanggung jawab. Bagaimana ini, Ma? Kalimat itu menghantam Cut Ramlah seperti palu godam. Jaya, pemuda dari Kalimantan yang ikut program KKN 3 bulan lalu, ramah, santun, dan selalu membantu warga memperbaiki jalan setapak desa. Lelaki itu sering mampir ke rumahnya, pura-pura mengagumi kelezatan kue Cut Ramlah. Padahal diam-diam, ia menatap Nurul dengan pandangan berbeda. Kini lelaki itu hilang seperti ditelan bumi. Telepon tak diangkat, akun media sosialnya hilang, dan semua kontak dari rekan KKN-nya mengaku tak tahu keberadaannya. Bulan berganti, warga desa mulai berbisik. Kepala dusun bahkan menggelar musyawarah. Nurul dianggap pelanggar hukum syariat. Tak peduli apakah ia dipaksa atau tidak, hukum tetaplah hukum dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Hukum cambuk di depan umum mengintai anak gadisnya, meski sudah berusaha untuk menyelamatkan. Malam itu, Cut Ramlah termenung di kamar. Cahaya lampu minyak berkedip-kedip, seolah tahu gelisah yang sedang melanda batin wanita tua itu. Di balik lemari kayu tua, ia menarik sebuah kotak besi tua dibungkus kain kafan usang. Di dalamnya sebuah botol kaca berisi tanah hitam yang menggumpal, tanah dari kubur bayi laki-laki yang mati tanpa nama. Tangannya bergetar, bibirnya berucap istighfar, tapi jiwanya penuh kepada dendam yang tak lagi bisa ditawar. Aku sudah cukup sabar ya Tuhan, tapi dunia ini tak memberi ruang bagi anak perempuanku yang tak bersalah, desisnya lirih. Ia berjalan pelan ke dapur. Di bawah tumpukan karung goni, cekatan, sepasang tangan tuanya mengeluarkan ayam cemani yang dibelinya diam-diam di pasar Selimem 2 hari lalu. Ayam itu mengeok pelan,
Matanya seperti tahu nasibnya. Dengan sebilah pisau kecil, Cut Ramlah memotong leher Hayam itu, dan darah hangatnya ditampung dalam mangkuk tanah liat, mengalir pekat, memercik sedikit ke ujung jarinya. Dengan langkah mantap, ia membawa semuanya ke ruang belakang, sebuah kamar yang tak pernah dibuka sejak suaminya meninggal. Ruangan itu dipenuhi debu, tapi di sudutnya masih berdiri panggung yang lebih mirip tempat persembahan, terbuat dari kayu gaharu, berhiaskan ukiran Arab dan aksara kayu kuno. Ia menyalakan tungku kecil, membakar kemenyan dan daun rempah. Asap putih mengepul perlahan, menggumpal seperti kabut malam. Cut Ramlah duduk bersila di depan tempat persembahan. Botol tanah kubur ia buka, lalu dituangkan setengahnya ke dalam mangkuk yang berisi darah ayam. Ia aduk perlahan, kemudian menorehkan campuran itu ke helai kain putih sambil membacakan mantra. Awan membawa arah, tanah kayu mengarak, aku temui darah dan tanah. Jaya, darahmu ikut aku, mimpimu akan kuambil, kenanganmu akan ku... Dan seterusnya. Suara mantra terdengar lirih tapi tegas. Nafas Cut Ramlah mulai berat. Matanya kosong namun tajam. Tangannya terus membuat lingkaran dengan campuran darah dan tanah di lantai. Di luar, angin malam bergemuruh, seolah menanggapi panggilan kutukan yang mulai hidup kembali. Tiba-tiba terdengar suara kradak. Salah satu kayu penyangga rumah berderak. Suara ayam dari kandang tiba-tiba riuh seperti ketakutan. Anak laki-laki dari tanah seberang, kau lukai anakku, kau akan menyesali kehidupan dan kematianmu, gumam Cut Ramlah dengan suara parau. Saat ritual mencapai puncaknya, asap hitam keluar dari tungku dan membentuk bayangan samar. Sosok itu tampak seperti bayi yang merangkak, namun wajahnya kosong. Matanya hitam legam. Ia berjalan perlahan menuju kain putih tempat darah dan tanah dioleskan. Erangan halus terdengar dari balik kegelapan. Seperti suara dari alam lain. Suara itu bukan tangisan, bukan pula tawa, tapi seolah memikul beban penderitaan dan kutukan yang telah lama dikubur. Cut Ramlah membuka mata, menatap lurus ke arah sosok itu. Ambil dia, buat dia tahu rasa. Jangan beri dia damai di dunia maupun di akhirat. Sementara itu, jauh di pedalaman Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kabut tebal menyelimuti kampung kecil di tepian hutan tropis. Hawa lembab menusuk hingga ke sela-sela dinding rumah papan. Udara pagi itu terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menekan dada. Di sanalah Jaya menetap kembali usai menyelesaikan program KKN di Aceh. Ia pulang membawa tubuh yang sehat, tapi jiwa yang compang-camping. Kini wajahnya murung, dan tubuhnya kurus, seperti kehilangan semangat. Seolah tanah tempat ia berpijak tak lagi ingin menerima keberadaannya. Ayahnya, Pak Gindung, lelaki tua bertubuh tegap meski rambutnya memutih, memandang anak lelakinya dengan tatapan penuh tanya. Ia bukan hanya kepala keluarga, tetapi seorang balian, dukun suku Dayak yang dihormati karena ilmunya yang diwariskan dari nenek moyang leluhur hutan. Malam itu, saat Jaya diam termenung di belakang rumah, memandangi hutan dengan mata sayu, Pak Gindung berjalan mendekat sambil membawa seikat daun sulangkar dan kemenyan. Mata anakmu redup, Nyai. Aku cium bau anyir darah gaib, gumamnya lirih pada istrinya yang berdiri di ambang pintu. Nyai Yot, ibunya, menggenggam erat ujung kain sarungnya. Ia merasakan ketakutan yang belum bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang salah sejak Jaya pulang. Setiap malam, anaknya bermimpi buruk, menggigiti bibirnya sendiri hingga berdarah-darah, dan tubuhnya berkeringat seperti habis dikejar sesuatu.
3 hari berselang, keanehan itu menjadi nyata. Malam keempat, suara jeritan membangunkan seisi rumah. Jaya meraung seperti binatang terluka. Tubuhnya melengkung, matanya membelalak, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya, serak, berat, dan mengerang. "Nurul, jangan, ampuni aku. Aku sudah salah." Pak Gindong segera masuk ke dalam kamar. Matanya membelalak. Jaya meronta di atas ranjang. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Kulitnya merah, dan uap panas tampak naik dari kulitnya seperti air yang mendidih. Segera Pak Gindong mencelupkan daun sulangkar ke dalam air penawar dan memercikannya ke wajah anaknya. Tapi bukannya tenang. Tubuh Jaya semakin menggeliat liar. Lehernya menegang. Urat-urat muncul jelas, dan suaranya berubah menjadi desis yang mengerikan. "Sudah terlambat." Pak Gindong menggertakkan gigi. Ia mulai membaca mantra warisan Balian tua. "Keluar semua roh jahat. Jauhkan diri dari darah tanah hutan ini. Kembalilah ke asalmu." Tapi tidak ada yang keluar dari tubuh Jaya. Tidak jin, tidak ruh. Tidak ada apapun yang bisa ditarik. Hanya aura gelap yang menyelimuti ruangan. Nyi Iot terduduk di sudut ruangan, menangis sambil menggenggam jimat kecil dari rotan yang sama sekali tak bisa membantu. Malam terus berlalu, dan setiap malamnya penderitaan Jaya semakin menjadi. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Bahkan air putih pun keluar lewat mulutnya seperti muntah darah hitam. Pada malam ke-7, langit tak berbintang. Angin berhenti berhembus. Hutan diam tak bersuara. Pak Gindong berdiri di luar rumah sambil membawa keris pusaka dan dupa. Ia tahu malam ini adalah penentu hidup atau mati anak semata wayangnya. Tapi apa daya, saat ia masuk ke kamar Jaya, semuanya sudah terlambat. Tubuh Jaya tergeletak di ranjang dalam posisi aneh, melengkung seperti dicengkram dari belakang. Tangannya mencakar dada sendiri, dan matanya terbuka menatap langit-langit dengan sorot kosong dan menyisakan horor. Tubuhnya sudah dingin, tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah kulit Jaya yang menghitam dari dada hingga ke leher, seperti dilumuri arang dan bara yang tak terlihat. Pak Gindong terduduk di samping tubuh anaknya. Nafasnya berat. Ia mengalihkan pandangan ke jendela kamar yang terbuka, menatap langit yang gelap tanpa bulan, lalu berbisik, "Ada darah dari utara yang membunuh anakku." Nyai Iot menangis histeris di sudut ruangan, sementara Pak Gindong tetap diam, menggenggam pergelangan tangan anaknya yang sudah tak bernyawa. Ia tahu ini bukan kematian biasa. Kabar duka menyebar, sekaligus mengejutkan. Pemuda digadang akan menjadi orang besar di kota dan bermanfaat untuk masyarakat nantinya telah tiada dengan kematian tak biasa. 3 hari setelah pemakaman, Pak Gindong masuk ke ruang pusaka di belakang rumah. Di dalam ruangan yang hanya diterangi pelita kecil itu, tergantung tengkorak monyet, daun kering dan jimat-jimat tua peninggalan leluhur. Ia meletakkan rambut Jaya yang sempat ia potong sebelum tubuh dikafani. Sebutir darah beku dari luka di dada, dan tulang ayam hitam yang dikuburkan bersamanya. Ia duduk bersila, mulutnya bergetar, melafalkan mantra dalam bahasa Dayak Ngaju. "Tanah darah, tanah dendam, anak kubur bangkit, darah yang tumpah harus kembali. Bergerak ke utara, balaslah." Asap dupa mengepul ke langit-langit. Angin yang tak bertiup sejak semalam kematian Jaya kini berembus pelan, menyusup lewat celah atap. Dari luar, terdengar suara daun berdesir dan anjing kampung menyalak histeris. Malam itu langit di atas Kalimantan Barat mendung, tapi tak turun hujan. Hanya hawa kematian yang terasa lebih tebal dari biasanya. Pak Gindong membuka matanya perlahan. Sudah cukup, waktunya menuntut balas.
Ia berdiri membungkus barang-barang pusaka dalam kain hitam, lalu menggantungkan jimat kayu ulin di lehernya. Langkahnya pasti. Suaranya berat saat ia berkata kepada Nyai Iyot yang berdiri cemas di depan pintu. Aku akan ke Aceh. Darah harus dibayar darah. Hujan rintik menyambut kedatangan Pak Kindong di Aceh. Jubah lusuh berwarna tanah membungkus tanah renta yang menyimpan dendam sehitam malam. Ia menyamar sebagai pendeta tua pembawa herbal. Menundukkan wajah, membiarkan rambut putihnya jatuh menutupi sebagian muka. Di balik kain usang yang ia bawa, tersembunyi tulang ayam hitam, rambut anaknya Jaya, dan segumpal tanah dari pusara anaknya yang telah dicampur dengan tanah dari Kalimantan. Ia tak langsung menuju sasaran, seperti peracik racun yang sabar. Ia menebar langkah di jalan-jalan kecil desa, dari satu rumah ke rumah lain, menawari ramuan, pijatan penyembuhan dan obat akar-akaran. Suaranya pelan, tapi tatapannya menusuk. Setelah 3 hari ia tiba di balai tempat berkumpulnya tokoh desa. Di situ duduk imam, ketua adat, dan beberapa tokoh sepuh yang tengah berdiskusi ringan soal musim tanam. Pak Kindong melangkah masuk, menaruh buntalan kain di lantai dan duduk bersila. Aku tak akan panjang cerita, katanya tanpa basa-basi. Anakku mati oleh santet dan pelakunya ada di kampung ini. Para tokoh saling berpandangan. Ada yang ingin tertawa, tapi sebelum ejekan terucap, Pak Kindong mengeluarkan boneka jerami kecil dari buntalan itu. Di dalam perut boneka tertanam tanah liat yang menghitam dan cairan merah yang mulai membusuk, campuran darah Jaya yang ia simpan. Aku bukan siapa-siapa, tapi lihat ini, katanya lalu menggurat lantai dengan sehelai bulu ayam hitam. Ia mulai merapal mantra Dayak dengan gumaman pelan. Asap tipis keluar dari jari-jarinya, menggulung seperti ular menuju boneka. Seketika boneka itu bergetar dan berasap. Tanah yang menempel di tubuh boneka mulai meneteskan cairan sendiri dan mengambang lalu berhenti menghadap ke arah timur laut desa. Rumah itu, katanya sambil menatap para tokoh desa. Rumah wanita bernama Cut Ramlah. Ketua adat menghela nafas, matanya membulat. Itu tak mungkin. Energi hitam yang terlalu kuat untuk ditutupi. Rumah itu penuh kabut gaib. Kalian pikir ia cuma penjual kue? Coba lihat lebih dalam, tutur Pak Kindong. Tanpa sepatah kata, ketua adat berdiri. Malam itu ia mengumpulkan orang-orang kepercayaannya. Tak ada teriakan, tak ada pengumuman. Semua disusun dalam senyap. Sementara itu, di rumah Cut Ramlah, suasana mencekam. Nurul yang tengah mengandung anaknya memasuki bulan ke-9, tubuhnya semakin lelah, matanya sembab, dan seluruh desa telah mengecapnya. Tak ada bantuan setelah hukum cambuk diterimanya. Hanya tatapan menghakimi menemani harinya. Yang paling membuatnya takut adalah ibunya sendiri. Cut Ramlah sering menyendiri di belakang rumah, membakar kemenyan dan merapal mantra dengan suara lirih. Suatu malam, saat angin bertiup aneh dari utara, Nurul mencoba untuk bicara. "Mak, tolong, berhenti. Jaya sudah dapat balasan. Aku tak ingin tambah musibah. Warga sudah mulai curiga, Mak." Cut Ramlah tak menggubris kata-kata putrinya. Tangan tuanya sibuk menggiling akar kering dan debu makam bayi dalam lesung batu. Garis darah itu harus putus. Kau mau anak dari laki-laki laknat itu tumbuh di tanah ini? Tidak, takkan kubiarkan. Biarkanlah darah itu tak pernah sempat menghirup udara dunia. Mata Nurul berkaca-kaca. Sebelah tangan yang mengusap perut yang semakin begah. "Mak," katanya terputus-putus. Cut Ramlah mulai merapalkan mantra kedua. Kain putih dililit sebatang boneka kayu kecil. Tali hitam dililitkan di ujung kaki hingga ubun-ubun. Nurul gemetar. Ia mulai merasakan sakit dari dalam rahimnya. Air ketuban merembes saat itu juga. Ia menjerit, "Mak, tolong, sakit."
Namun Cut Ramlah hanya memandang sejenak, tak bergerak meski Nurul kesakitan dan bisa menahan rintihan yang keluar berdesakan dari mulutnya sambil berjalan terseok-seok menuju pintu depan. "Tolong, aduh, sakit!" Suara Nurul yang tersadar di dinding terbawa oleh hembusan angin. Tetangga yang mendengar cerita Nurul segera datang. Rupanya tak semua sepaham dengan hukuman yang diterimanya. Tak banyak pertanyaan diberikan saat mereka mendapati kondisi Nurul. Mereka membawa gadis itu ke rumah sakit daerah. Malam yang seharusnya tenang menjadi malam yang berdarah dan panik. Cut Ramlah tertinggal sendiri di dalam rumah tua yang penuh bayangan. Menjelang tengah malam, Cut Ramlah membuka lemari kayu tua yang menyimpan buku mantra dan pakaian bayi. "Pengikat nyawa cucu," katanya. Tapi saat ia baru memegang kain putih kecil, gonggongan anjing terdengar dari segala penjuru. Lalu diam, menyisakan keheningan yang menyayat. Dari jendela, kabut hitam perlahan merayap. Tidak seperti kabut biasa, ini tebal, menggumpal seperti jelaga, merangkak dengan kecepatan aneh, masuk ke celah pintu dan celah-celah dinding rumah. Cut Ramlah tersentak. Ia berlari ke arah pintu depan. Terkunci. Jendela-jendela tertutup rapat. Langit-langit mulai bergetar. Lantai kayu memanas. Angin dari bawah tanah seperti meniupkan bisikan. "Sudah cukup. Tak bisa kau tinggalkan lagi." Suara itu tidak berasal dari satu arah. Ia melingkar, mengitari tubuh Cut Ramlah seperti pusaran angin yang marah. Tubuhnya lumpuh. Kakinya tertancap di lantai kayu, seolah ditahan tangan tak kasat mata. Cut Ramlah mencoba berteriak, namun suaranya tersedot ke dimensi lain. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tak ada bunyi yang keluar. Lalu lantai di bawah kakinya menyala. Api seketika menjalar seperti urat menyebar dari pusat rumah. Nyala merah bergoyang, seperti lidah makhluk lapar. Cut Ramlah terjerat. Ia menjerit dalam diam. Tubuhnya menggigil, kulitnya memuja, tapi tak ada yang mendengar, tak ada yang datang. Rumah itu menutup dirinya sendiri, menjadi peti mati bagi dukun tua yang menaruh dendam terlalu dalam. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, orang-orang desa berkumpul di jalanan. Mereka menatap kosong ke arah rumah Cut Ramlah, yang kini hanyalah puing-puing hangus dan abu beterbangan ditiup angin. Tak ada suara ledakan, tak ada api semalam, tapi rumah itu hangus sempurna, seperti dilalap sesuatu yang tak berasal dari dunia ini. Ketua adat memandangi sisa pondasi rumah itu lalu berbisik pelan, "Darah dibalas darah." Di sisi lain, langit di atas rumah sakit Aceh Tengah menggantung kelabu, seperti menahan tangis yang tak tumpah. Angin meniup daun kering di halaman, membawa hawa dingin yang menyelinap ke dinding-dinding bangunan tua itu. Di salah satu ruang bersalin, jeritan pilu terdengar memecah keheningan malam. "Ah, ya Allah, sakit!" Tubuh Nurul terguncang hebat di atas ranjang. Keringat membasahi wajah pucatnya. Tangan kurusnya mencengkeram selimut dengan gemetar. Air mata bercampur keringat di pipi gadis malang itu membanjir. 2 perawat dan 1 bidan sibuk mengarahkan proses persalinan normal. Sementara itu, di luar ruangan, beberapa suster hanya saling pandang tanpa kata. Tak ada satupun keluarga yang datang. Tak ada kerabat, tak ada tetangga yang tadi berbaik hati mengantarkannya. Proses kelahiran itu hanya ditemani azan Isya yang terdengar dari kejauhan. "Dorong lagi Nurul, ayo, sedikit lagi sayang. Ayo dorong, kamu pasti bisa jadi ibu yang hebat." Dengan satu jeritan panjang dan tarikan nafas tertahan, akhirnya bayi laki-laki itu lahir ke dunia. Tangisan yang melengking nyaring. "Oe, oe." Suara itu menggema keras, lebih nyaring dari biasanya. Seolah ada kekuatan gaib yang tertumpah dalam tangisan pertama itu. Perawat dan bidan saling berpandangan, dan saat mereka menatap wajah bayi itu, sunyi melanda. Kulit bayi itu bersih namun dingin. Matanya besar dan hitam, menatap seolah sadar akan kehadirannya, dan yang membuat semua orang terdiam.
wajahnya. Wajah itu adalah salinan Jaya. Tidak ada yang menyangkalnya. Wajah magis lelaki Dayak. Bidan yang membawa bayi itu ke tempat pembersihan bahkan sempat berbisik dengan ragu. Astagfirullah, ini anak siapa sebenarnya? Kenapa auranya dingin begini? Beberapa menit kemudian, langkah kaki berat terdengar di lorong rumah sakit. Seorang lelaki tua mendekat perlahan. Jubah hitam yang dikenakannya bergerak tertiup angin. Di lehernya tergantung kalung dari manik-manik merah dan hitam. Warna suku Dayak untuk pelindung jiwa dan penuntun arwah. Pak Gindung, ia berdiri di ambang pintu kamar rawat. Menatap diam. Nurul yang sedang berbaring lemah memeluk bayinya tersentak saat melihat sosok itu. Wajah Nurul memucat, matanya membelalak mengenali aura itu. Aura yang sama seperti yang dimiliki Jaya, tapi jauh lebih tua dan pekat. Lelaki tua itu akhirnya berbicara dengan suara berat dan datar. Itu cucuku, darah Jaya. Dia tak boleh jadi anak buangan, katanya. Suaranya seperti bunyi kayu tua yang dipatahkan, kering, berat, dan penuh luka. Suara itu menusuk kerudung hati Nurul, mengoyak yang belum sempat sembuh. Nurul memeluk bayinya jauh lebih erat. Jiwa keibuannya muncul secara naluriah. Bapaknya Jaya? Tanyanya. Pak Gindung tak sanggup menjawab, tapi sebuah anggukan diberikannya. Selang beberapa detik kemudian, dan aku datang bukan hanya sebagai seorang ayah, aku seorang balian, ujar Pak Gindung menyebut gelar dukun sakral di tanah Kalimantan. Kami punya aturan, darah keluarga tak boleh disia-siakan. Bayi itu pewaris tanah leluhur kami. Lanjutnya, mata Nurul merah. Ia menggigit bibir menahan emosi yang meluap. Dadanya naik turun dengan cepat, menandakan sesak dalam hati yang berontak. Lalu ia berkata pelan, "Ibuku mati demi anakku." Air mata Nurul jatuh satu-satu. Tapi aku tidak mengizinkan siapapun dari keluarga pembunuh datang menuntut darah. Nurul menyingkirkan air mata, menatap bayi dalam pelukannya. Anak ini bukan milik siapa-siapa, bukan milikmu, bukan pula milik ibuku. Dia miliknya, milik dirinya sendiri. Pak Gindung mematung. Matanya tertumbuk pada wajah kecil bayi itu. Tak ada yang bisa sangkal. Tapi sorot mata itu bukan milik anak biasa. Sorot itu adalah penolakan dari dua dunia, Aceh dan Kalimantan. Tidak diinginkan oleh satupun leluhur. Perlahan ia mundur, langkahnya berat seperti batu digantung di kakinya. Saat keluar dari kamar, tubuhnya sedikit goyah. Tak satu pun ada orang yang menyapanya. Ia berjalan menuju halaman belakang rumah sakit yang sunyi, lalu berlutut di bawah pohon trembesi tua. Tanpa suara, ia menangis. Air matanya jatuh membasahi tanah. Jari-jarinya gemetar meraba kalung di lehernya. Satu manik-manik merah ia lepas dan dikuburkan di bawah tanah basah. Anak itu satu-satunya penerus Jaya, bisiknya. Tapi dia ditolak oleh dua negeri. Matanya menatap langit, gelap. Kilat samar terlihat di ufuk utara. Aroma petir dan tanah basah bercampur. Dunianya telah berubah. Dan darah yang dulu dimulai dengan dendam, kini telah menjadi warisan baru. Sebuah kehidupan yang lahir dari luka dua tanah. Satu dari Aceh yang membakar, satu dari Kalimantan yang menuntut. Pak Gindong beranjak pelan, tanpa pamit, tanpa kata. Hanya bayangan jubah hitam yang menghilang di balik kabut malam, meninggalkan satu takdir baru yang akan meledak seperti gunung tidur. Angin sore di perbukitan kecil belakang rumah Nurul bertiup pelan. Di atas tanah merah, batu nisan mungil berdiri sunyi tanpa nama. Hanya selendang putih yang diikatkan di atasnya, menandai bahwa laki-laki itu pernah hidup dan mati, membawa warisan darah dua dunia yang saling menolak. Nurul berdiri mematung di sisi pusara kecil itu, matanya kosong, tubuhnya lunglai. Wajahnya tampak lebih tua bertahun-tahun dibanding umurnya yang masih 21 tahun. Rambutnya yang dulu hitam dan lembut
kini acak-acakan. Sebagian memutih karena duka yang datang tanpa ampun. 2 malam lalu, bayi itu menangis keras. Tangisannya lebih keras dari malam pertama ia lahir ke dunia ini. Tangisannya membuat kaca-kaca jendela retak. Tangisannya membuat lampu-lampu mati mendadak dan suara lolongan anjing menggema di ujung kampung. Nurul berusaha menyusuinya, tapi anak itu terus menangis. Matanya yang hitam pekat seperti menolak kehidupan. Lalu pada sepersekian detik tertentu, anak itu membisu. Tidak karena tidur, tapi karena berhenti bernafas. Nurul meminta bantuan, tak peduli malam. Mendobrak satu pintu ke pintu lainnya. "Tolong anakku, tolong bantu aku ingin dia hidup," raungnya sambil memeluk buah hati erat-erat saat pada akhirnya ada tetangga yang berbaik hati membukakan pintu. Menaiki mobil pick up, Nurul berharap sang buah hati masih bisa menghirup udara dunia, tumbuh besar bersamanya. Di ruang rumah sakit, para perawat mencoba melakukan pertolongan. Dokter datang buru-buru, CPR, oksigen, injeksi semua dilakukan, tapi tubuh mungil itu dingin. "Maaf, anaknya sudah tiada," kata dokter pelan, tapi menghantam seperti palu godam. Nurul menjerit, "Jangan, itu anakku, tolong, dia satu-satunya yang kumiliki." Nurul berusaha memohon sambil menggapai satu persatu lengan para perawat yang tak bisa berbuat apa-apa. Tapi semua hanya menenangkan. "Ibu harus terima kenyataan ini," kata dokter setelah beberapa perawat tak sanggup menenangkannya. Perlahan kain putih menutupi mayat bayi itu. Nurul limbung mendekati. Tangannya mencengkeram tubuh bayinya erat sambil menatap dengan derai air mata. Nurul menggeleng terus, menolak kenyataan, tapi denyut nadi anak itu tak pernah kembali. Meski berapa ratus kali dia memohon untuk tak ditinggalkan secepat ini. "Aku tidak pernah menginginkan kamu pergi, bahkan saat semua menolakmu," ratap Nurul dalam kepiluan tak berujung. Beberapa perawat kembali menenangkan Nurul. Tubuh lemas tak bernyawa anaknya akan melewati proses selanjutnya. "Ibu, dia telah pergi seperti yang kau inginkan," ratap Nurul berurai. Takdir telah menjatuhkan palunya, dan yang menyayat adalah mimpi Nurul malam itu yang begitu nyata. Dalam mimpinya ia melihat anaknya berdiri di tengah tanah lapang. Di belakangnya berdiri sosok-sosok hitam besar, berbalut bulu, bertaring dan bermata merah. Leluhur tanah dari Kalimantan. Di sisi lain, berdiri sosok-sosok berjubah putih dengan sorban berdarah, leluhur Aceh yang menjaga garis suci mereka. Semua mendekat padanya, tapi anak itu berteriak, "Aku bukan milik kalian, aku bukan darah siapa-siapa." Dan seketika tubuh mungil itu terbakar oleh cahaya putih dan api hitam bersamaan. Ia menghilang dalam ceritanya sendiri. Keesokan harinya, Nurul hanya menatap sunyi keluar jendela rumah. Ia tak berbicara sepatah kata pun. Namun sore itu untuk pertama kalinya ia mengambil ponsel itu dengan satu niat. Tangannya gemetar saat mencari nomor di dalam daftar kontak. Ia menekan tombol panggil, menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia hubungi. Seseorang yang dulu membuatnya muak, tapi sekarang satu-satunya orang yang bisa memahami rasa kehilangan ini. Telepon terangkat setelah dering ketiga. Suara itu menyapa dengan ragu. "Halo?" Nurul menahan isak, tapi tak bisa. Air matanya tumpah tak terbendung. Dia sudah pergi. Suaranya nyaris tak terdengar. "Hah?" Suara di ujung telepon itu gemetar. "Siapa yang kamu maksud?" "Anakmu, cucumu. Dia sudah meninggal." Isak Nurul terputus-putus. Pak Gintung tak berkata apa-apa, hanya suara nafas tertahan. Lalu isakan panjang, seperti kerongkongan yang tercekik. Ia bertanya, "Kapan?" Nurul menghentikan isak membekap mulutnya sendiri. "Kemarin malam, dia menolak darahmu, menolak semua warisan leluhur. Dia mati karena tak ingin memiliki siapapun." Terdengar helaan panjang dari seberang, lalu suara isak dari Nyai Yot. Disusul suara tangis seorang lelaki tua, seorang balian yang tak sempat menggendong cucunya.
Aku datang terlambat, sesalnya. Nurul menatap langit. Senja mulai turun, mewarnai langit jingga darah. Ia berkata pelan tapi tajam, menusuk seperti belati. Dan satu hal lagi, suara Pak Gintung masih berat saat bertanya, "Apa itu anakku?" Nurul menggigit bibirnya, lalu dengan suara tegas, penuh luka ia menjawab, "Jangan anggap, jangan pernah sebut aku anakmu lagi. Aku bukan anak siapapun. Aku bukan perempuan yang mewariskan darah kalian. Aku hanyalah ibu dari anak yang ditolak oleh dunia kalian." Telepon itu hening, tak ada jawaban. Hanya suara tangis tua yang menggema dari seberang Kalimantan, dari seorang ayah yang kehilangan anak, cucu, dan warisan. Setelah itu, Nurul menutup telepon, langkahnya limbung menuju luar. Setibanya ia menatap pusara kecil yang rasanya seperti baru saja dikuburkan. Angin berhembus membawa harum menyan dan tanah basah. Nurul jatuh berlutut di tepian. Tak ada nama di batu nisan itu, hanya coretan kecil dari ujung telunjuknya di atas tanah pusara. Dia tak memilih darah, dia memilih dirinya sendiri. "Ibu sayang kamu, Nak. Meski dunia menolak, ibu tak pernah menyesal mengandungmu," bisik Nurul sambil tersenyum. Ada kelegaan yang coba dipaksakannya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Jenar Moksa. Mohon maaf jika adanya kesamaan tempat dan kejadian, juga nama tokohnya. Itu semua adalah hanya satu kebetulan belaka. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Fakta Sejarah pamit. Jangan lupa mampir ke channel saya satunya ya, Wayne Anthony. Geser dikit, nanti linknya ada di deskripsi. Ada kisah terbaru di sana. Saya pamit dulu, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap bersama saya di channel Fakta Sejarah Tony FS dan Wayne Anthony. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.